Bismillah. Kali ini saya akan mengenalkan salah satu alat analisis yang biasa kita sebut dengan logical framework. Apa itu logical framework? Satu metode dalam satu siklus proyek ya yang berorientasi dalam pencapaian tujuan, mengakomodasi berbagai partisipasi dan bersifat transparan. Jadi logical framework ini memungkinkan kita untuk melibatkan banyak orang yang kita pandang berkepentingan pada apa yang sedang kita rencanakan. Apa sih isinya? Apa isi framework logika log frame itu? Jadi yang muncul di sana nanti adalah mengapa satu project itu dikerjakan, ya. Kemudian apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, lalu faktor luar yang berpengaruh terhadap pencapaian itu apa? Kemudian di mana nanti memperoleh informasi mengenai pencapaian proyek. Jadi kalau ini dikatakan berhasil, itu nanti di mana buktinya itu di mana? Ya. Lalu kegiatan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Serta berapa biaya yang diperlukan. Itu nanti yang akan kita dapati dalam log frame yang kita susun. Alurnya kira-kira atau alur perencanaan proyeknya itu seperti apa? Ya. Mulai dari analisis stakeholder. Ya. Lalu berikutnya, lakukan analisis situasi saat ini atau yang biasa juga disebut dengan analisis masalah. Di analisis masalah inilah nanti kita akan melihat apa yang berpengaruh terhadap apa. Ya, mengapa sesuatu itu terjadi, ya, kemudian akan ketemu jawabannya, lalu kita tanya lagi, mengapa itu terjadi, jadi begitu sehingga terlihat betul dan itu bertingkat. Berikutnya kita analisis situasi yang diinginkan atau biasa kita sebut dengan analisis tujuan. Jadi dalam jangka panjang itu apa? Di analisis tujuan itulah nanti kita akan lihat goal yang ingin dicapai itu apa, ya. Kemudian purpose-nya apa, ya. Kemudian kita akan melihat outcome-nya apa, lalu output-nya apa. Ya, jadi begitu bertingkat. Berikutnya kita akan lakukan analisis berbagai alternatif strategi. Jangan dibayangkan susah ya, tapi karena ini hanya sekedar pilihan, nanti pilihan-pilihan dari sekian banyak keterkaitan permasalahan itu, yang mana yang mau kita lakukan atau yang mau kita prioritaskan atau yang mau kita kelompokkan jika itu memang memungkinkan. Nah, setelah itu, setelah keempat analisis itu, kita sudah akan membuat logical framework itu nanti dalam bentuk dokumen. Ya. Jadi dokumennya itu ya tipis ya, tidak tebal sebagaimana bacaan-bacaan atau laporan-laporan pada umumnya. Nah, analisis stakeholder itu seperti apa? Ya. Jadi analisis stakeholder itu, ya, nanti kita lihat siapa saja yang punya kepentingan. Pada layar ini kalian bisa melihat di situ stakeholdernya pasien TB. Ini karena untuk kesehatan.
Jadi penanggulangan TB, ya, bagaimana TB menjadi 0. Jadi siapa saja yang terlibat di situ, ya pasien yang bersangkutan, ya, kemudian tenaga kesehatannya, lalu dinas kesehatan, ada donornya, ada masyarakat yang dilibatkan. Artinya siapa yang mau kita libatkan untuk diskusi dalam proyek yang akan kita kembangkan. Ya. Jadi di setiap partisipan atau stakeholder yang kita masukkan itu harus ada alasan mengapa stakeholder ini kita undang. Relevansinya apa? Kaitannya apa? Kenapa dia harus datang? Ya, karena ini misalnya terkait dengan kesehatan atau penanggulangan TB. TB itu tuberkulose, ya. Dinas kesehatan, kenapa diundang? Nah, karena dia yang menentukan kebijakan nanti pada level kabupaten misalnya. Kepentingannya apa dia diundang? Ya. Karena misalnya di sini dinas kesehatan dia berkepentingan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan karena TB. Nah, kemudian kekuatannya dia atau kelebihannya dia mengapa kita undang, kita sebutkan. Jadi tidak ada orang yang kita tulis asal masuk. Ya. Kalau di sini misalnya muncul donor, kenapa? Kekuatannya kenapa? Ya, sumber dana. Lalu strategi partisipasinya seperti apa, ya? Ada yang tidak harus datang ke forum, ya. Tidak harus datang. Kenapa? Oh, dia sakit. Ya. Jadi berarti strategi partisipasinya ya konsultatif. Ya. Kemudian donor, apa harus di situ ya? Tidak ya, karena ada kadang yang sifatnya hanya informasi saja. Ya. Itu yang terkait dengan analisis stakeholder. Dan inilah sebenarnya saat-saat yang penting karena dia nanti yang akan memberikan masukan. Ya, di analisis stakeholder. Orang-orang inilah yang nanti akan berpengaruh pada kualitas log frame yang kita buat. Nah, cukup dulu, kita lanjutkan nanti berikutnya dengan analisis masalah atau analisis situasi, ya. Kemudian ke analisis tujuan. Terima kasih, sampai jumpa.